Pemirsa, ajang Hugeng Awards kembali akan digelar dari hasil kolaborasi bersama Detik.com dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan penghargaan bagi polisi-polisi teladan di Indonesia. Hugeng Awards menjadi salah satu kegiatan penting tahunan Polri yang diharapkan dapat menjadi upaya mewarisi semangat mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio Polri Dewan Pakar Hugeng Awards, Alisa Wahid. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Sehat Ibu Alisa? Alhamdulillah sehat Mbak Mentari. Ibu, berbicara tentang Hugeng Awards yang akan digelar pada bulan Juli nanti, tentunya mengingatkan kita lagi kan sosok Presiden Republik Indonesia keempat, almarhum Abdurrahman Wahid, atau yang sering dikenal dengan Gus Dur begitu, dengan pernyataan beliau mengenai tiga sosok polisi jujur di Indonesia. Dari Ibu Alisa selaku Dewan Pakar Juri di Hugeng Awards, sebetulnya apa yang ingin digelorakan di ajang awards ini, Ibu? Kita mengharapkan melalui Hugeng Award ini kita akan menemukan sosok polisi-polisi yang memiliki semangat seperti teladan Pak Hugeng sebagai inspirasi dari Hugeng Award ini. Dan memang saat ini kita melihat bahwa banyak sekali polisi-polisi dengan dedikasi yang sangat kuat kepada bisa penerima ditemukan di penghargaan, mana-mana, tapi nggak dikenal gitu, tidak dikenal oleh masyarakat. Jadi karena itu melalui Hugeng Award ini kita justru ingin mengangkat semangat pelayanan, semangat presisi ini ya kepada publik untuk menunjukkan bahwa ini loh kita masih punya banyak sekali sosok-sosok polisi yang sangat bisa kita banggakan dan bisa menjadi teladan. Dengan demikian orang lalu melihat bahwa semangat Jenderal Hugeng ini terus bergelora sampai saat ini dan menjadi inspirasi bagi para polisi saat ini. Dan kita juga ingin agar para polisi yang sekarang sedang bertugas itu juga memiliki semangat untuk menunjukkan keteladanan tersebut begitu. Jadi biasanya kan kalau orang Indonesia ketika ada awardnya kita lebih semangat. Betul. Gitu. Jadi ada bentuk apresiasi begitu karena ya, Bu? ada karena apresiasinya ada, dan apalagi ketika kita melihat ya ternyata calonnya kan banyak sekali. Jadi ketika terpilih itu betul-betul menjadi sebuah penghargaan yang nyata terhadap aksi nyata gitu, penghargaannya nyata terhadap aksi nyata dari keseharian mereka. Ibu, proses kick off ini kan sudah berjalan begitu mengenai usulan-usulan nama polisi. Dari kriteria penilaian, kalau dikatakan tahun lalu itu kan menambah menjadi 5 kriteria begitu. Itu bagaimana Ibu? Tahun ini juga tetap 5 kriteria, jadi ada polisi berintegritas pasti karena Jenderal Hugeng itu kan terkenal dengan integritasnya ya, jadi itu pasti yang menjadi salah satu kategori yang sangat penting. Lalu kemudian yang kedua polisi inovatif. Polisi inovatif ini tentu saja adalah sosok-sosok polisi yang terus berpikir bagaimana menyelesaikan problem-problem di masyarakat, bagaimana agar tugas-tugas kepolisian itu bisa menjadi bisa selalu berkembang, maju terus begitu. Itu untuk yang polisi inovatif. Lalu kemudian polisi berdedikasi. Kalau polisi berdedikasi yang kita cari adalah sosok polisi yang bertindak melebihi tupoksinya. Jadi harusnya nggak ikut ngurusin hal-hal ini, tapi dia ikut ngurusin. Misalnya yang kita temukan misalnya pada tahun yang lalu ada polisi yang sampai ikut memediasi masyarakat untuk soal sumber air dan lain-lain begitu. Jadi bertindak lebih, itu yang kita anggap sebagai dedikasi yang dedikasi yang nyata itu gitu ya. Lalu kemudian yang 2 ini memang spesifik Mbak. Ini sesuai dengan tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan yang memberikan perlindungan terutama pada kelompok rentan, yaitu polisi pelindung perempuan dan anak. Kita tahu bahwa saat ini kan masyarakat memang punya kecenderungan meningkat ya kasus-kasus kekerasan. Kepada siapa kasus kekerasan terjadi? Selalu kepada yang lebih lemah. Nah, yang lebih lemah tentunya ya anak dan perempuan. Karena itu kategori ini kita berikan sebagai apresiasi kepada polisi yang menunjukkan dedikasinya khusus untuk isu perlindungan perempuan dan anak. Dan yang terakhir ini spesifik nih.
Ini bukan warga negara di tapal batas, tapi polisi di tapal batas dan di pedalaman. Karena kita tahu kalau tugas polisi di tapal batas dan pedalaman pasti jauh lebih berat daripada bapak-bapak polisi di tempat-tempat yang mungkin fasilitasnya lebih nyaman lah ya, dalam arti nyaman itu bukan ruangan ber-AC tapi akses terhadap jalan raya dan sebagainya atau listrik dan sebagainya. Karena lebih terbatas begitu ya Ibu. Nah, kalau di tapal batas dan di pedalaman pasti sangat terbatas. Karena itu satu kategori khusus juga untuk mengapresiasi. Betul. Gitu. Jadi bisa dikatakan kalau Hugeng Awards ini berangkat karena memang banyaknya inisiasi dari pihak kepolisian begitu ya Bu? Betul. Jadi kita menemukan bahwa banyak sekali polisi yang punya inovasi, punya kerja yang tadi melebihi tupoksinya, tugas fungsi pokoknya, dan karena itu ini perlu diapresiasi begitu. Tapi setelah masuk ke tahun ketiga, apakah ada peningkatan Ibu di pihak kepolisian yang menjadi lebih teladan dan lebih kreatif mungkin? Iya, kita melihat lebih banyak ya. Jadi tahun kedua saja kan ini mekanisme kalau di Hugeng Award ini kita menjaring dari publik, Mbak, gitu. Jadi publik kita minta untuk memberikan usulan gitu ya, mendaftarkan calon atau polisi yang ada di sekitar mereka dan menurut mereka perlu untuk diapresiasi. Itu saja kita bisa mendapatkan banyak sekali gitu, ribuan ya. Kalau tahun lalu totalnya begitu. Jadi kita melihat bahwa Hugeng Award ini kemudian satu membuat publik itu lebih aware gitu terhadap perilaku polisi yang ada di sekitarnya, sehingga perilaku yang layak diapresiasi mereka daftarkan. Sementara untuk para polisinya sendiri kita juga melihat antusiasme yang jauh lebih besar dari beliau-beliau. Betul, jika kita melihat tuh ada mungkin ribuan dan puluhan ribu begitu Ibu nama yang diusulkan. Iya, lalu betul. hanya dipilih menjadi 5. itu dia. Penilaiannya bagaimana Nah, Ibu? itu yang paling menantang sebetulnya kerjanya di situ, Mbak. Kadang-kadang kita juga gini, aduh seandainya ada 2 yang diberi, karena kita susah untuk memilih begitu ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, ini kan penghargaan ini juga memang tidak bisa kemudian semacam bintang itu kan diberikan kepada semua yang layak. Tapi kalau award kan memang harus memilih salah satu gitu ya. Jadi itu yang mau tidak mau ya bagian beratnya itu tuh sebagai juri tuh bagian beratnya adalah antara ini dan ini, dua-duanya sama-sama bagus, bisa nggak sih kita nggak milih? Nggak bisa. Dan gitu. Ibu Alisa ini kan sudah menjadi Dewan Pakar Juri 3 tahun berturut-turut. Iya, dari yang pertama. Hal menarik apa Ibu yang mungkin bisa dibagikan dengan masyarakat selama menjadi Dewan Pakar Hugeng Awards? Jadi saya menemukan bahwa ternyata banyak sekali sosok polisi yang tidak terungkap begitu ya, dan bahkan penerima Hugeng Hugeng Award untuk kategori polisi berintegritas tahun lalu, Kombes Darmanto. Itu saya terus terang aja nangis, Mbak, waktu melihat video liputan rumahnya gitu. Karena bagi saya, ketika divideokan itu kan kediamannya, kemudian kehidupannya sehari-hari, kemudian beliau bicara begitu diliput ya di dalam video liputan oleh Detik itu saya melihat bahwa wow, masih ada ya pelayan masyarakat yang seperti ini begitu. Jadi saya terus terang waktu itu nangis merinding dan saya berharap moga-moga melalui beliau mendapatkan Hugeng Award, kemudian polisi-polisi yang lain yang juga berdedikasi itu juga kelihatan di publik begitu. Kita lebih apresiasi gitu. Itu sih yang paling bagi saya tuh menyentuh sekali. Paling menyentuh gitu. Ibu ya. Iya. Tentunya berarti Hugeng Awards-nya akan terus berlanjut ke tahun-tahun berikutnya Ibu Alisa. Harapannya begitu, harapannya. Kelihatannya Hugeng Award ini Detikcom dengan kepolisian itu memang sudah ada senyawanya gitu ya, chemistry-nya, sehingga ini kelihatannya akan dilanjutkan terus dan memang juga menginspirasi, sehingga juga ada award-award lain untuk institusi yang lain juga gitu. Jadi harapannya Hugeng Award akan seterusnya dilangsungkan, apalagi karena memang Hugeng Award kan bukan ajang popularitas ya, Mbak, gitu. Jadi
tidak kemudian banyak-banyakan yang nge-like gitu atau apa gitu. Tidak, tapi yang mengajukan adalah publik. Lalu kemudian setelah kita pilih pada level kesekian dikembalikan ke publik. Artinya kan publik juga ikut terlibat memilih, memberikan catatan, memberikan apresiasi. Jadi harapan kita masyarakat dan kepolisian lebih lebih nyambung satu sama lain. Lebih terintegritas juga ya Bu ya. Iya, Semoga betul. Hugeng Awards ini akan terus memunculkan polisi-polisi Sosok-sosok yang polisi yang berprestasi dan juga betul. menjadi teladan untuk kepolisian-kepolisian generasi Betul, berikutnya ya Bu. betul. Terima kasih Bu Alisa Wahid telah meluangkan Terima waktunya kasih. untuk berbincang bersama kami di Studio Polri TV Bu. Salam presisi.